Baik teman-teman, selamat malam. Salam Rahayu, Bopo. Nggih, rayu. Selamat datang di channel kita Saluku Tunggal. Kemudian ada channelnya Mas Era yaitu Sinau Roso. Terus ada juga Jejak Spiritual. Gitu, Bopo. Bopo, teman-teman ini kepingin diwedar, Bopo. Jadi banyak yang bertanya mengenai mengapa orang Jawa kok selalu menghadap ke timur. Jadi banyak teman-teman yang mengatakan bahwa salah satunya adalah sembahyangnya orang Jawa itu menghadap ke timur. Nah, perlu penjelasan itu Bopo teman-teman. Ya. Monggo Bopo Wahono akan bisa membimbing kita nantinya bisa pegangan teman-teman khususnya teman-teman muda. Jadi ada pertanyaan yang muncul itu Bopo, mengapa orang Jawa sembahyangnya menghadap ke wetan atau ke timur dan diidentikan dengan arah timur. Terima kasih. Dalam suatu pertanyaan dari Anda mengenai kenapa orang Jawa itu kalau sembahyang mesti menghadap ke timur. Sebetulnya gini, menurut paham saya bahwa sembahyang itu ketergantungan pada setiap individu masing-masing. Ya, kalau orang Jawa itu menghadap ke timur itu berkaitan erat dengan simbol kehidupan. Simbol kehidupan itu kalau kita lagi bangun tidur, munculnya sinar cahaya matahari itu simbol kehidupan, simbol hidup langsung ya langsung berkehidupan. Nah, itu artinya di situ ada sebuah fenomena alam yang disebut adalah suatu hidup yang mengenai pada diri masing-masing manusia sebetulnya. Nah, itu hidup itu adalah menurut paham saya itu adalah paham zat atau dat. Tahu zat atau dat Sang Maha Kuasa. Itu loh, makanya orang Jawa mengakui bahwa hidup bersembahyang menghadap ke timur karena kiblatnya menurut paham orang Jawa seperti itu sejak zaman dulu nenek moyang setelah masuknya agama Buddha dan Hindu. Kalau peradaban orang Jawa asli itu berdialog dengan cahayanya sendiri, datnya sendiri. Coba bayangkan, tempo dulu belum ada masuk agama lain-lain, dia hanya bertanya kepada yang hidup-hidup itu. Contoh sederhana, seperti pohon jambu. Tempo dulu belum ngerti itu pohon jambu itu apa, iyalah. Dia bertanya. Itu. Jadi setiap energi yang mengandung kehidupan itu dulu dikomunikasikan. Iya. Ada sebuah kunir, iyalah, kunyit itu, iyalah. Terus beraneka ragam, berambang, ya seperti itu. Dulu itu komunikasi ya? Iya, langsung komunikasi. Luar biasa. Iya. Itu. Kalau masalah mengapa sembahyangnya menghadap ke timur karena dianggap wiwitan yang disebut wiwitan itu ya munculnya sinar matahari itu yang menyinari alam semesta ini. Sang Yang Bathara Surya itu ya bukan ya? Ya, bisa jadi. Untuk pemahaman tempo dulu memang itu jadi enggak sirik. Enggak. Kalau sirik gimana?
Wong itu yang membuat Allah, alam. Iya, ya. Menurut paham saya begitu. Sudah. Jadi wiwitan tadi ya. Iya. Sumber kehidupan Iya. awalnya Iya. dari timur ya. Iya. Nggih. Nah, lajengipun ada pertanyaan lagi, Bopo. Menurut orang Jawa ada konsep pemahaman bahwa di mana orang Jawa itu hidup setelah mati. Di mana orang Jawa itu setelah mati, prosesnya ke sana itu tahapannya seperti apa, Bopo? Gini. Kalau menurut pahamnya, makanya yang dicari itu pengertian seperti itu. Orang Jawa yang namanya spiritual religi ya, langsung spiritual religi. Kebanyakan orang nggak pernah bertanya dulu. Apa tujuannya mencari pengertian Jawa itu? Itu loh. Coba analisa apa? Saya ingin bertanya dulu. Jawa itu ngerti. Iya bener, tujuannya Ya. Tujuannya yang kami tanyakan. Kalau ngerti saya ngerti, tapi tujuannya itu loh. Untuk apa? Ayo, Pak Amanda gimana? Napa ada istilah ini, Bopo? Sejak apa? Mencari biasanya orang Jawa itu dipahami bahwa kasampurnaning pati. Iya itu nanti alurnya ke sana. Ya? Iya. Makanya saya bertanya dulu, apa tujuannya mencari pengertian Jawa? Nah, kalau nggak tahu saya akan jelaskan. Siap. Satu, sampurnaning urip ana panguripaning urip. Itu ada dua kriteria. Sampurnaning urip kamukten dan sampurnaning urip kamulyan. Ketiga adalah sampurnaning pati. Itu tujuan. Tanpa ada dasar tujuan, kabur orang Jawa. Harus ada tujuan. Harus jelas dulu. Iya. Puasa sendiri ada tujuan. Kalau nggak ada tujuan akan menyiksa dirinya sendiri. Itulah. Itu. Kalau tadi disebut apa tadi? Di mana prosesnya orang Jawa itu setelah meninggal? Di mana itu ya? Gitu, ini nggak aneh-aneh. Ya tetap aja di alam ini. Tapi ada beberapa alam itu ketergantungan kita. Pertama, geng. Alur dari leluhurnya yang melakukan ritual spiritual religi tadi. Ya di situ ada ilmu pengetahuan dari alam, ya, terus diilmiahkan. Itulah. Itu ilmu pengetahuan. Nah, kalau mengarah pada kasampurnan, ketergantungan yang ada di dunia, bagaimana dharmanya? Karma baiknya. Ya. Karma baiknya itu menentukan ya, Bro? Oh iya, menentukan. Salajengipun ada istilah ini, Bopo. Orang Jawa itu saya pernah mendengar bahwa ada istilah nitis atau itu penjelasannya gimana, Bopo? Ya itu tadi dari perjalanan dharma. Jadi kalau belum selesai, Bopo, dharmanya belum selesai. Wah itu nanti akan diuji, mungkin diterjunkan kembali, gitu. Misalnya seperti itu. Jadi terlahir kembali ya? Iya, pada sasaran yang jelas itu akan menjadi manusia sejati, artinya bayi. Itu loh, artinya bayi. Jadi kembali pada asalnya. Itu bisa dibuktikan itu sebetulnya. Pakai apa orang mati meninggal itu dituliti apa tenger itu bisa. Dan yang terpenting kalau belajar yang sangat sakral itu
ya kita harus menentukan sasarannya di mana. Itu harus tahu. Berarti Bopo artinya ruh atau sukma yang ada pada diri saya bisa jadi itu orang yang pernah hidup pada zaman dulu ya Bopo? Ya bisa jadi. Sekarang pemahaman sukma. Apa sukma? Nanti itu perlu dibedah. Iya. Sukma itu sejatine uripe manungsa. Iku sukma. Ini yang nggak pernah dicari. Iya. Satu dunia ini loh. Nggak pernah dicari. Iya. Makanya kelimpangan. Yaitu yang pertama memang. Hidup yang ada di dalam Anda itu yang nggak pernah dicari. Kenapa saya bisa ngomong? Iya. Kenapa bisa membuat paguyuban? Kenapa kita harus beragama? Karena bisa ngomong ini loh, bisa membuktikan. Ya, menyampaikan. Lah, itu yang nggak pernah dicari. Iya kan? Kalau masalah sukmo, di dalam mana itu sebetulnya Anda? Ya itu yang dicari. Terus sak lajengipun Kalau ilmiahnya sukmo itu ya pernapasan ini. Oh, siap. Ya, itu loh. Pernapasan guru sejati ya Anda sendiri. Itu. Tapi yang bisa bunyi kita itu yang harus dicari pokoknya. Yang ilmiah itu harus yang kita bisa ngomong. Kenapa bisa ngomong? Iya. Iya. Jadi pemahaman kita itu sebenarnya bisa digali ya, Bu. Iya, bisa. Yang ada pada diri bisa. kita sendiri. Oke. Siap. Lanjut, Bapak. Apa? Nah, salajengipun kadang orang Jawa itu pernah saya melihat, Bapak, ada istilah itu anjing itu puasa, Bapak. Betul. Nah, itu gimana penjabarannya? Anjing puasa. Iya, saya pernah melihat pada hari-hari tertentu itu ada hewan anjing itu seharian tidak mau dikasih makan, tidak mau dikasih minum, tidak mau. Terus meninggal. Iya, terus kemudian dia meninggal dengan istilahnya kalau apa sejarahnya itu riwayatnya baiklah. Jadi anjing itu meninggal dengan apa kalau orang Jawa bilang tulus gitu. Nah, ada pernah yang orang saya menemukan itu anjing itu puasa pada hari-hari tertentu. Lah, menurut Bapak penjelasannya gimana, Bapak? Ketergantungan dia ikut yang siapa. Kalau anjing itu dibina oleh orang-orang yang ngerti, orang-orang itu akan merasakan sesuatu ada di situ. Nah, itu bisa dituntun untuk kembali pada zat yang sebenarnya. Mungkin anjing itu adalah orang-orang yang belum selesai pada pencariannya pada waktu itu. Iya. Makanya Bapak ada istilah ular tapa. Iya. Itu memang benar-benar ada ya, Bu? Iya. Ada. Jadi jiwa-jiwa yang belum sempurna. Iya, itu. Oke, siap. Luar biasa. Mas Era ada pertanyaan? Baik, terima kasih Bopo. Mudah-mudahan ini menjadi cover bagi teman-teman karena ini luar biasa ilmunya yang memang dari luar tidak pernah mengedarkan ini. Dan terima kasih kepada Bopo Wahono. Semoga menjadi wawasan baru bagi teman-teman semua. Rahayu, rahayu, rahayu.